Ya, coach. Baik, kita mulai saja ya, sudah lengkap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, 10 pemuda yang akan mengguncang dunia. Good morning, sir. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, luar biasa. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Tapi kalau Ja'far nggak perlu lagi sarapan sepertinya Ja'far ya. Ya, dari sana, dari sononya sudah kenyang kalau si Ja'far itu kayaknya ya. Iya. Oke, baik. Anak-anak Coach Haril, ketemu kita di sinkronus pertama pembimbingan RA1 ya. Pembimbingan rancangan aktualisasi pertama. Nah, kita ada 3 kali pembimbingan rancangan aktualisasi dan hari ini pembimbingan pertama saya akan memaparkan outline materi kita untuk hari ini. Izin saya share screen. Oh, ini belum dibuka ya. Oke, jadi hari ini selama 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit, ya. Kegiatan kita adalah pembimbingan rancangan aktualisasi 1 yang terjadwal berdasarkan Kolabjar, ya. Oke, baik. Outline materi pembimbingan kita hari ini ada itu penjelasan coaching dan mentoring. Kemudian evaluasi agenda habituasi, kemudian rancangan aktualisasi. Ya, ini sebentar saja. Nanti setelah itu masing-masing peserta kalian nanti akan melaporkan progres sampai di mana pembuatan draft RA-nya, rancangan aktualisasi itu ya. Ya, typo ya. Ya. Ya, jadi ini materi kita. Kemudian nanti setelah itu kita sebentar saja, mungkin sekitar 30 menit saja paparan ini. Untuk selebihnya kurang lebih 60 menit. Ya, masing-masing peserta akan memaparkan 5 menit, paling ya kurang lebih 5 menit untuk memaparkan sampai di mana progres draft rancangan aktualisasinya. Ya. Oke, baik. Kita mulai yang pertama yaitu coaching dan mentoring, ya. Coaching dan mentoring. Nah, saya akan memaparkan sedikit tentang tugas coach dan mentor. Jangan sampai nanti salah persepsi ya. Apa itu coach dan apa itu mentor. Nah, kalau kita lihat pengertiannya di sini, mentor itu atasan langsung, ya, atasan langsung. Kalau kalian yang dosen, saya kayaknya tapi saya tidak tahu juga ya, yang ditunjuk dari perguruan tingginya apa. Kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa mentor kalian nanti ketua prodi di mana kalian bertugas, ya, ketua prodinya. Ketua prodi nanti akan menjadi mentor. Mentor merupakan atasan langsung atau ASN lainnya di instansi pemerintah asal. Nah, bisa juga yang lainnya, ya. Tapi yang lebih tepat itu adalah ketua prodi. Sedangkan coach itu adalah Widya Iswara. Coach itu merupakan Widya Iswara, ya, di mana Widya Iswara yang dianggap memiliki kompetensi menggali potensi, mengembangkan diri peserta dalam melakukan pembelajaran agenda habituasi, ya. Nah, secara ringkas saya katakan bahwa areanya atau ranahnya, kalau mentor itu kepada ranah substansi dari aktualisasi kalian. Nah, kalau coach itu lebih ke ranah metodologi.
ya, metodologi dari rancangan aktualisasi kalian. Nah, kalau kita lihat di sini tugas dan peranannya, ya, itu kalau kalian berbicara tentang substansi dari rancangan aktualisasi, misalnya, apakah isu itu memang yang kalian angkat itu memang terjadi di lingkungan kerjanya, atau apakah inovasi yang kalian kerjakan itu sudah bisa menyelesaikan isu yang dikemukakan itu pada ranah mentor, ya, pada ranah mentor. Sedangkan coach itu pada ranah metodologi, bisa jadi pada ranah sistematika penulisan, juga coach menggali potensi peserta. Caranya bisa jadi dengan memberikan pancingan atau memberikan semacam apa ya, stimulus kepada peserta supaya peserta itu kalian ini bisa mengeluarkan ide-idenya secara brilian, ya. Oke. Jadi di situ. Jadi kita lihat di sini tugas coach yang pertama katanya memberi motivasi dan tantangan-tantangan kepada peserta, ya. Oke, jadi kalau seandainya coachnya itu meminta atau minta yang lebih atau ekspektasi coachnya lebih tinggi dari yang kalian buat, itu merupakan tugasnya memberikan tantangan-tantangan karena coachnya yakin bahwa kalian ini mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kemudian membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran di aktualisasi. Ya, mulai dari coaching agenda kita kemarin sampai dengan evaluasi aktualisasi setelah kita klasikal nanti, maka itu tanggung jawab coach, ya. Itu tanggung jawab coach. Kemudian melakukan monitoring kegiatan peserta selama pembelajaran aktualisasi. Ya, nanti pada saat kalian melaksanakan aktualisasi di masa habituasi, nanti coach akan melakukan monitoring kegiatan dengan menggunakan media teknologi informasi. Ya, oke. Jadi jangan sampai pernah itu ada bimbingan coach Latsar, ya. Oke, tapi itu tahun-tahun yang lalu ya, sudah ada lama ini. Waktu itu coach menyapa, Assalamualaikum anak-anakku Caril, apa kabar semuanya? Dijawabnya gini, Waalaikumsalam coach, kabar baik. Sudah gitu aja. Padahal coach itu mau monitor, ya supaya kalian menjawab, coach, saya sudah melakukan kegiatan ini, atau coach, saya menemui kendala kegiatan ini. Saya mengharapkan jawabannya begitu, gitu. Ya, malah dia balik tanya, coach apa kabar? Katanya. Aduh, kata saya. Iya, tapi saya yakin kalau di kelompok 5 ini ya, yang bimbingan coach ini rata-rata tidak begitu. Nanti kalau misalnya coach menyapa seperti itu bukan berarti ya coach itu basa-basi ya. Itu coach itu melaksanakan tugasnya untuk memonitoring. Ya, seperti itu. Oke. Atau pernah juga saya di Latsar itu coach membuat surat pemberitahuan. Ya, pemberitahuan telah meninggalkan coach seorang peserta Latsar atas nama Fulan bin Fulan, gitu. Iya, itu artinya apa? Coach mengharapkan supaya kalian pada saat aktualisasi selama 30 hari itu tetap intens berkomunikasi dengan coach, ya. Oke, jangan sampai begitu sebulan nggak ada kabar, tahu-tahu sudah sebulan datang. Kalau Tong Palembang ngedek datang, coach, aku sudah melaksanakan aktualisasi ini laporannya. Waduh, gimana ini? Bingung nanti sayanya ya, mulainya dari mana ya. Tapi kalau kalian secara intens, paling tidak 1 minggu melaporkan kegiatan, ya nanti coachnya tahu perkembangannya. Oh, perkembangannya sampai di sini. Oh, dia ini sudah melakukan ini, seperti itu. Ya. Kemudian coach juga melakukan koordinasi dengan mentor kalau peserta mengalami permasalahan. Jadi tidak menutup kemungkinan coach itu akan berkoordinasi dengan mentor. Jadi kalau seandainya kalian menemui kendala, kemudian diskusi dengan mentor, kemudian mentornya menanyakan dengan coach, mungkin kita bisa bikin grup video call grup atau telepon grup ya antara peserta, coach dan mentor. Saya pernah melakukan seperti itu. Ya, oke. Jadi ada komunikasi antara 3 orang ini. Kemudian memberikan masukan kepada peserta terkait substansi mata pelatihan. Ini tugas coach. Jadi jangan kalian tanyakan dengan mentor. Misalnya Pak atau Ibu, saya mau melakukan kegiatan ini. Kira-kira cocok nggak Bapak Ibu ketika Pak atau Ibu saya masukkan ke nilai berorientasi pelayanan. Lebih bingung nanti mentornya. Ini maksudnya apa sih? Lebih tepatnya kalian tanyakan kepada coach, ya.
Oke, termasuk pemilihan isu. Mungkin kalian sudah komunikasi dengan mentor, nanti diskusikan dengan coach. Coach, isu yang terpilih hasil bersama dengan mentor ini, gimana menurut coach? Atau ada yang perlu diperbarui, atau perlu ditambah. Nanti coach akan memolesi isu tersebut sehingga kelihatannya menjadi bagus. Ya, kemudian memberikan feedback terhadap progres implementasi. Jadi setiap minggu kalian nanti akan membuat laporan mingguan dan itu diupload di LMS. Ya, diupload di LMS. Nah, nanti coach akan memberikan feedback terhadap laporan mingguan kalian. Kemudian mengembangkan instrumen monitoring, itu nanti dia tugas coach itu. Kemudian mengkomunikasikan proses kemajuan dan hasil coach kepada penyelenggara pelatihan. Makanya saya bilang tadi, kalau coachnya bertanya atau kalau kalian melaporkan kegiatan kalian dengan coach, maka coach bisa melaporkan ke penyelenggara. Ya, kalau seandainya sebulan 30 hari nggak ada kabar, penyelenggara bertanya, coach ini gimana coach anak bimbingannya, apakah ada kendala? Bingung nanti coachnya. Ya, mau jawab apa? Karena peserta itu tidak melaporkan. Kemudian menjadi konselor ya. Ya, jadi kalau kalian mau curcol dengan coach boleh juga karena mengalami lack of motivation. Ya, siapa tahu lagi nyusun-nyusun aktualisasi misalnya rancangan atau laporan ternyata ada problem, boleh kalau mau curcol dengan coach ya. Iya, aman saja, kerahasiaan dijamin ya. Iya. Oke, itu tugas coach ya. Jadi intinya tugas coach pada ranah metodologi. Kemudian tugas mentor itu pada ranah substansi. Ya, yang pertama memberikan tujuan terhadap list isu yang diidentifikasi peserta. Ya, kalian sudah membuat list, sudah memilih list, nanti konsultasikan dengan coach. Kemudian, dengan mentor. Kemudian memberikan dukungan tentang core issue. Ya, nanti diharapkan coachnya memberikan dukungan, mentornya memberikan dukungan. Jangan sampai pada saat seminar itu pernah terjadi mentornya malahan membantah. Nah, itu tandanya bahwa peserta tidak mengkonsultasikan dengan mentor sebelumnya. Pernah kejadian mentornya membantah. Wah, ini tidak ada ini yang seperti ini. Sudah benar di tempat kami ini tidak ada yang masalah isu seperti ini. Nah, gitu. Ya. Atau ketika misalnya peserta mau menggulirkan inovasi pada saat seminar rancangan, jangan sampai mentor berkata, wah ini sudah pernah ini, bukan inovasi lagi ini, gitu ya. Makanya intens komunikasi juga dengan mentor. Misalnya dalam core issue, dalam gagasan terpilih juga kegiatan dan pentahapannya. Ya, jadi untuk kegiatan pentahapan itu mentor yang lebih tahu. Ketika memasukkan nilai, coachnya akan membantu, gitu ya. Kemudian menyepakati timeline. Jadi nanti buat jadwal kesepakatan dengan mentor dan coach ya, rencana kegiatan 30 hari ke depan. Memberikan dukungan penuh kepada peserta. Oke, diharapkan coach juga memberikan dukungan. Jangan seperti kata saya tadi, jangan sampai dia membantah. Ya, atau menghalang-halangi coach mentor, jangan sampai menghalang-halangi peserta ketika akan melakukan kegiatan aktualisasi ya, memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu saran saya selaku coach kepada kalian, ketika kalian akan melakukan kegiatan, setelah melakukan kegiatan komunikasikan intens dengan mentornya ya. Kemudian sebagai inspirator, dia akan memberikan inspirasi. Ketika kalian lack of inspiration, boleh tanyakan kepada mentornya. Kira-kira misalnya Pak atau Ibu setelah melakukan kegiatan ini, kegiatan apa lagi ya bagusnya, seperti itu misalnya ya. Atau untuk kegiatan ini output yang saya buat ini kira-kira sudah betul belum Bapak atau Ibu mentor gitu ya. Oke, dan terakhir memberikan bimbingan lanjutan kalau peserta ditunda kelulusan. Nauzubillah summa auzubillah min zalik ini ya. Jangan sampai kelompok 5 bimbingan coach Syaril ada yang ditunda kelulusannya. Oke? Ya, semangat ya. Ya, oke. Bukan hanya kalian, coach juga, kemudian mentor, apalagi coach juga merasa gagal kalau seandainya kalian ada yang ditunda kelulusannya ya, atau dinyatakan tidak lulus gitu ya. Oke, bukan hanya mentor sebenarnya, ya, ini coach juga punya beban moral ya. Oke. Baik, nah itu tugas coach dan mentor. Jangan sampai kalian nanti salah arah komunikasinya ya. Ini mengingatkan saja. Kemudian ini peranan dari coach dan mentor. Pada saat sekarang kita masuk ke penyusunan rancangan aktualisasi, ya. Nah jadi nanti saya akan membimbing melakukan list
kemudian dan seterusnya. Jadi mengarahkan dan membimbing dari list isu yang sudah dibuat oleh peserta, dan list isunya sudah kalian buat di tugas kemarin ya, di tugas sebelumnya sudah saya baca-baca juga. Nah, sengaja saya tidak memberikan komentar, nanti komentarnya di sini ada Zoom. Bila perlu, nanti kalau kalian bersedia, kita akan buka Zoom di luar dari Zoom resmi yang di Kolabjar. Kita buka Zoom tambahan malam atau sore atau pokoknya di mana ada kesepakatan waktu lah, ya. Oke. Kemudian mentor itu mengarahkan, membimbing, menentukan core issue dan menentukan kegiatan. Nah, nanti jangan lupa habis dari sini kita diskusikan tentang core issue terpilih, tentang isu, kalian nemui mentor, laporkan dengan mentor bahwa sudah komunikasi dengan coach, list isu yang sudah dibuat itu sudah disetujui coach misalnya, dengan kegiatan-kegiatan tahapan seperti ini. Mungkin mentor akan punya tambahan kegiatan atau saran-saran dan masukan. Ya, oke. Itu peran coach di penyusunan rancangan sampai dengan kita hari ke-21. Kita kan kenapa? Karena hari 22 kita evaluasi rancangan aktualisasi yang disebut dengan seminar, dalam bentuk seminar. Kita juga secara virtual nanti, ya, secara virtual. Oke, tugas coach itu mengatur jalannya evaluasi, memberikan dukungan terhadap penelitian dan sebagainya. Intinya, pada saat evaluasi rancangan aktualisasi, nanti coach yang akan berperan sebagai moderator, ya, akan berperan sebagai moderator mengatur jalannya evaluasi. Kemudian coach di akhir akan memberikan resume atau memberikan ya masukan-masukan terkait dengan saran-saran penguji, juga masukan-masukan dari mentor pada saat ujian. Sedangkan peran mentor itu melakukan validasi, artinya melakukan konfirmasi bahwa memang isu tersebut ya memang ada dan memang sudah disepakati oleh mentor. Gitu ya. Oke. Kemudian termasuk juga gagasan pembahasan isu dan kegiatan-kegiatan. Ya. Jadi kalau ditanya mentornya nanti tugas saya apa, peran saya apa pada saat seminar evaluasi, ya jawab saya seperti ini, melakukan validasi terhadap penetapan isu dan sebagainya. Intinya mentornya itu memberikan klarifikasi bahwa peserta ini memang betul-betul isu yang diambil peserta ini memang sesuai dengan tugas jabatan dia selaku dosen, kemudian dan juga isu yang diambil itu memang sedang terjadi di unit kerjanya, dan penyelesaiannya memang benar-benar sesuatu yang baru, inovasi, gitu ya. Oke. Kemudian pada tahapan pembelajaran di masa habituasi itu aktualisasi di tempat kerja. Nah, itu coach mengarahkan, membimbing, mendukung peserta menyelesaikan kegiatan, ya. Oke, sama seperti kata saya di awal tadi, jangan heran kalau tiba-tiba kalian mendapatkan pesan cinta dari coach, ya. Iya, karena coach kadang-kadang bikin kejutan malam-malam kasih pesan cinta. Assalamualaikum Rida, apa kabar Rida? Jangan sampai Rida jawab, Waalaikumsalam, kabar baik coach, apa kabar? Ya sudah gitu ya. Ya, itu. Ya. Oke. Kemudian tugas dari mentor mengarahkan, membimbing, serta memastikan pengumpulan bukti, evidence. Jadi hal yang terpenting ketika kalian melakukan aktualisasi di tempat kerja, yaitu kalian membuat evidence, mengumpulkan evidence, bukti. Ya, dan evidence itu nanti akan bisa dikonsultasikan dengan coach, dengan mentor, kira-kira sudah lengkap atau belum, sudah cukup atau belum, ya, tentang kelengkapan dari evidence, dan juga nanti dilaporkan dengan coach. Mungkin pada saat kalian mengumpulkan evidence, mungkin coach berpendapat ada yang perlu ditambah, ya. Oke. Jadi setidak-tidaknya dalam 1 minggu itu, setidak-tidaknya intens komunikasi dengan coach, setidak-tidaknya 1 minggu 1 hari, 1 kali 1 minggu, kalian melaporkan evidence saja, coach sudah senang, ya. Karena bagi coach itu bahagia itu sederhana. Melihat evidence kalian saja coach sudah bahagia kok. Iya. Setidak-tidaknya ya, at least laporkan saja, misalnya Ridwan, coach saya sudah melakukan kegiatan ini coach, ini foto-fotonya, udah gitu aja, senang sekali coach ya. Atau misalnya Ninil, coach saya sudah ini menemui mentor, menghadap mentor, mentor menyarankan ini, gimana menurut coach, seperti itu ya. Oke, jadi saya senang sekali, walaupun cuma seperti itu, Evi ya. Oke. Nah, untuk komunikasi kan tidak harus di WA, kan banyak media komunikasi yang lain ya. Kalian bisa follow coach di IG,
bisa DM coach di IG, bisa DM coach juga di TikTok, atau bisa juga inbox coach di Facebook, bisa juga. Ya, oke. Sudah ada kan? Sudah follow coach kan? Sudah ada akunnya kan? Sudah tahu akun coach kan? Ya, oke. Kemudian dan yang terakhir, tahapan terakhir kita evaluasi. Jadi kita 2 kali seminar, kita 2 kali evaluasi. Yang setelah nanti kan setelah kalian 30 hari kan kalian ke sini nih. Rame-rame nih kalian nih. Ada 8 angkatan nanti ke sini. 8 angkatan, maaf. 8 kelompok semuanya ke sini ya. Kalau 8 kelompok, 2 angkatan nanti ke sini. Nanti digabung nanti dengan angkatan 2 dan 3. Jadi digabung di klasikal. Di klasikal nanti kita penguatan pembelajaran di daring. Ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ada kegiatan-kegiatannya ya, termasuk pembimbingan pra evaluasi, pembimbingan laporan. Nanti di klasikal kita belajar tentang penguatan agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Nah, di akhir klasikal sebelum penutupan itu ada evaluasi hasil atau evaluasi laporan aktualisasi. Peran coach dan mentor sama, ya. Coach itu mengatur jalannya evaluasi sebagai moderator, kemudian mentor memberikan penguatan. Kalau di rancangan mentor memberikan memvalidasi, kalau ini memberikan penguatan. Kalau kira-kira membenarkan, ya, mentor itu membenarkan bahwa peserta ini memang sudah melakukan kegiatan aktualisasi 30 hari, ya. Oke, jangan sampai mentornya berkata begini misalnya, wah, enggak ada ini. Misalnya ketika dievaluasi minta tanggapan mentor atau masukan dari mentor, jangan sampai mentornya berkata, oh, enggak ada nih. Jerry kerjanya di kampus tidur aja nih, enggak melakukan kegiatan aktualisasi. Nah, jangan sampai seperti itu ya, Jerry ya. Iya, oke. Atau Japar, enggak ada nih Japar nih ngajar di kelas nih. Yang saya pantau selaku mentor katanya Japar kerja di kantin mulu. Nah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, oke. Jadi mentor menguatkan, memberikan penguatan. Oke, so far you have any question about coach and mentor? Ada pertanyaan tentang coach dan mentor? Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung saja. Silakan. Banyak coach. Siapa? Siapa yang nanya? Maaf tadi belum. Ada yang nanya? Sekarang kan suaranya coach. Oh ya, kedengaran. Ya, kemarin kan itu coach ya, mungkin kami sudah beberapa sudah. Yang ngomong siapa ini yang ngomong nih? Ridwan coach. Oh, Ridwan. Ya, maaf. Oh ya, Iko nggak muncul di sini ya? Oh, ada ya, ada ya. Silakan Ridwan. Malaikat penjaga surga. Amin, insyaallah coach. Amin. Iya, kemarin kita sudah membuat beberapa list isu ya coach. Kita sudah memilih pemilihan core isu. Nah, jika nanti ternyata hasil dari bimbingan coach dan juga ternyata ketika kami bertemu dengan mentor, nah, ternyata berbeda pendapat dengan mentor. Nah, kira-kira itu bagaimana? Apakah memang harus mengikuti mentor atau seperti apa baiknya? Oke, baik. Makasih Ridwan. Thank you for your question. Jadi di awal tadi kan saya katakan gini Wan dan yang lainnya nih kan. Oke. Jadi kalau dilihat dari sini dari tugas coach dan mentor, oke, misalnya coach itu hanya menyarankan. Coach hanya menyarankan. Decision maker-nya tetap mentor nanti karena mentor yang lebih tahu situasi di lapangan. Nah, paling nanti kalau seandainya mentornya coach bilang oh ini isunya udah bagus, kemudian kata coach udah bagus, ini sudah bisa dilanjutkan, kemudian mentor ya gimana kalau isunya kita ganti dengan isu ini. Nah, langsung konsultasi, langsung komunikasi dengan coach ya, langsung komunikasi dengan coach. Nanti coach akan memberikan pengarahan, bukan menentang isu atau kegiatan yang sudah disetujui mentor, tapi coach nanti akan ibaratnya itu akan mempercantik lah gitu ya. Oke, mempercantik kembali. Ibaratnya gini, mentor itu pembuat adonan dasarnya, coach itu sebagai toppingnya gitu. Nanti coach akan tambah topping-toppingnya gitu. Kalau kita bikin kue itu ya. Oke, gitu ya, Ridwan ya. Oke, terima kasih coach. Oke, dan yang lain juga ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Masih ada? Is there any question? No? Kita lanjutkan ya.
Nanti kita perbanyak di sesi laporan pembimbingan aja ya. Oke, ini kemudian, nah ini perlu coach juga sampaikan tentang poin-poin yang dinilai pada saat rancangan dan pada saat evaluasi nanti ya. Oke, jadi penentu kelulusan kalian Latsar ini 50% itu ditentukan dari nilai aktualisasi. Ya, 50% ditentukan oleh nilai aktualisasi. Sisanya sikap perilaku 15, PKBT 15, evaluasi akademik 10 kalau nggak salah. Atau terbalik saya. Pokoknya nanti kan ada unsur-unsurnya. Nanti kan sudah dijelaskan Pak saya juga tentang pengembangan kompetensi bidang tugas kan. Ada itu. Nanti itu ada nilainya juga. Sikap perilaku ada nilainya. Sikap perilaku termasuk etika kalian ketika misalnya ikut Zoom. Makanya ada pengamat kan. Dikasihkan nanti bagaimana perilaku peserta kepada penyelenggara, kepada widya suara, oke kan sebagainya ya. Oke, itu. Oke. Baik. Kemudian 50%-nya adalah dari evaluasi aktualisasi. Di mana 20% dari 50 tadi, 20% itu nilai seminar kita besok, seminar rancangan, ya. Sedangkan 30% itu nilai dari seminar kita setelah 30 hari itu. Seminar akhirnya. Nah, itu 30%. Untuk poin-poin yang dinilai, yang pertama itu ketepatan rencana yang dikaitkan dengan agenda 3. Makanya coach minta kemarin itu kan dikaitkan dengan agenda 3 apakah manajemen ASN ataupun smart ASN. Kemudian gagasan kreatif. Jadi yang dilihat itu adalah ketepatan rencana, bobotnya 5%, gagasan kreatif 3%, tahapan. Makanya perlu merumuskan tahapan kegiatan ya. Tahapan kegiatan itu 5%, relevansi rencana dengan aktualisasi agenda kedua. Artinya ketika kalian memasukkan nilai-nilai di kegiatan, nanti itu bobotnya 5%. Ya, kemudian teknik komunikasi ini bagaimana kemampuan kalian berkomunikasi pada saat seminar. Mungkin pada saat menjawab pertanyaan dari penguji atau memaparkan itu dinilai 2%. Sedangkan untuk pelaksanaan aktualisasi, untuk pelaksanaan ya itu 30% dengan bobotnya capaian pelaksanaan 5%, kualitas kemanfaatan 20% dan teknik komunikasinya 5%. Ya cuma 3 yang dilihat. Yang terpenting itu kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Kalian bisa menggambarkan bahwa kegiatan kalian itu benar-benar bagus, berkualitas, kemudian dan benar-benar ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Kalian harus bisa meyakinkan itu di seminar akhir nanti. Nah, teknik penilaiannya nanti akan ada penguji itu akan memegang masing-masing indikator penilaian ini. Kemudian nanti akan ada subindikatornya berdasarkan level. Ya, level. Jadi masing-masing ini misalnya ini rancangan ya 1 2 3 5 4 5 ini misalnya untuk 1 nanti akan ada level 4 3 2 1. Di mana level 4 itu ada indikatornya. Ya, nanti penguji yang akan ada indikatornya. Penguji kan ada kisi-kisi ketika memberikan penilaian. Dia bukan memberikan penilaian yang langsung saja kasih-kasih, enggak. Dia baca ada kisi-kisinya. Nah, nanti dikasih level. Saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh satu misalnya di gagasan kreatif pelaksanaan kegiatan. Misalnya poin kedua. Nah, level 4 itu kalau peserta itu merumuskan at least 4 kegiatan. Level 3 itu 3 kegiatan, level 2 2 kegiatan, level 1 1 kegiatan. Makanya kalau kalian lihat tugas saya kemarin itu, saya minta kalian merumuskan kegiatan, saya bilang at least 4, paling sedikit 4 kegiatan. Harapan saya supaya nanti kalian bisa masuk ke level 4 pada saat penilaian poin kedua ini. Nah, gitu. Level 4 itu nilainya 80 sampai 80,1 sampai dengan 100 nilainya. Nanti tinggal penguji nanti memasukkan mau dia kasih nilai berapa. Range-nya, rentangnya itu 80 sampai 100. Level 3 kalau tidak salah dari 70,1 sampai 80,0 kalau tidak salah. Nah, sampai nanti di level 1, nah kalau kalian nanti penilaiannya banyak di level 1 misalnya atau level 2 dari poin-poin ini, dikhawatirkan nanti akan berpengaruh pada kelulusan. Ya, karena 50% tadi. Makanya usahakan
buatlah sebagus mungkin gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau kalian mau bertanya lebih lanjut indikatornya apa, nanti kita selesaikan. Nanti saya paparkan atau saya jelaskan pada saat kita bimbingan yang di luar Kolabjar saja ya, bimbingan yang di luar LMS ini ya, bimbingan terjadwal. Oke. Bersedia kan kalau seandainya kita buka Zoom malam hari atau sore, bersedia ya? Bersedia, Coach. Coach. Ya, dan juga tidak ada paksaan harus pakaian sekolah, pakaian bebas saja ya, karena suasana kita santai kan. Pakaian sekolah. Kalau Pakaian sekarang kan sekolah. pakaian sekolah Enggak. kan. Iya, Iya. coach, ini pakaian sekolah. Ini pakaian sekolah ini. Ya, ini udah pakai dasi, ada apa name tag-nya, ya gitu kan? Iya, ada ini. Ya saya lah pakai dah itunya korpri kan. Gitu kan. Itu pakaian sekolah itu, Sel. Iya. Oke, jadi sekarang kita pakai pakaian casual aja, casual ya. Kalau kata orang tuh, nanti kalau pada kita, nanti kita sepakati kapan ya, malam atau ya. Oke, yang jelas nanti kalau seandainya kita malam minggu, ya terganggu nanti malam minggunya atau weekendnya ya. Bagi yang sudah ada suami, kasih pengertianlah sama suaminya ya. Kalau kata suaminya, ayo kita jalan malam minggu. Aduh, saya mau Zoom katanya. Lu kok Zoom? Demi masa depan. Wih. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan tentang komponen dan bobot evaluasi aktualisasi. Ada pertanyaan, silakan. Coach, izin coach. Ya silakan Nil. Ya, oke, makasih coach. Terkait pakaian sekolah ini sebenarnya coach, karena ingat, jadi nanti kalau misalkan bukti-bukti kegiatan kita mungkin koordinasi dengan mentor atau mungkin FGD dengan teman-teman, apakah harus pakaian sekolah atau mungkin bebas gitu coach? Oke, bagus pertanyaan, bagus sekali ya. Kayaknya Ninil apa ya, betah dengan pakaian sekolah ya. Enggak, maksudnya karena nanti itu kan mungkin bagian dari penilaian juga mungkin coach. Jadi bagaimana baiknya gitu coach. Oke, baik. Nah, pada saat kalian off campus, artinya pada saat yang 30 hari itu, kalian kan sekarang gini, ketika belajar daring, musik, kepada klasikal, kalian itu diserahkan ke lembaga diklat. Gitu ya. Nah, pada saat off kampus yang 30 hari habis, kalian dikembalikan lagi ke unit kerjanya. Nah, artinya apa? Kalian melakukan tugas sehari-hari sebagai dosen. Nah, pertanyaan saya ketika kalian ngajar pakai dosen, apakah selalu pakai baju putih hitam? Tidak coach, sama dengan mahasiswa baru coach. Kecuali mahasiswa baru ya. Ya, terkadang saya disapa maba gitu. Oke, iya. Nanti dikira mahasiswa baru ya. Iya, benar. Ini kata seniornya, dek katanya situ dek. Ya, bahkan satpam pernah negur coach, saya parkir di parkiran dosen, parkiran dosen katanya gitu. dikira ini parkir dosen katanya, bukan parkir dosen. Benar, karena saya tahu parkiran dosen, makanya saya parkir di sini. Oh maaf Bu, katanya baru gitu coach. Oke, baik coach, terima kasih sudah memahami. Iya. Oke, sedikit lagi coach mengenai mentor tadi yang dipertanyakan oleh Pak Ridwan, bagaimana kalau ternyata mentor mungkin menolak rancangan dari RA kita seperti itu. Walaupun kemarin mungkin agak terlambat penunjukan mentor dan sampai hari ini memang SK mentor belum keluar, tetapi berdasarkan pengalaman senior dan tambah lagi tadi penguatan dari coach bahwasanya mentor biasanya adalah ketua prodi, dan alhamdulillah saya dari 1 minggu sebelum RA sudah mencoba komunikasi dengan ketua prodi walaupun saat itu belum menjadi mentor, dan saya sudah sampaikan rancangan. Nah, kemudian beberapa rancangan itu kemudian saya sampaikan core isunya apa gitu, dan alhamdulillah sejauh ini masih dapat dukungan seperti itu coach. Jadi mungkin Pak Ridwan lebih awal lebih baik untuk berkomunikasi dengan mentor walaupun SK mentornya belum keluar. Oh gitu. Terima kasih coach. Itu namanya tuh Nil, ikan sebat ikan gabus. Iya, makin cepat. Iya. Oke, jadi gitu ya. Jadi yang ini untuk pertama, ketika kalian aktivitas 30 hari, pakaian untuk eviden itu pakaian kerja lah, pakaian kerja. Apa pakai batik atau pakaian kalian ketika ngajar lah gitu ya. Oke, misalnya pada saat menghadap mentor ya. Oke, itu kemudian yang kedua itu tadi
Ya, bisa itu saran Nil tadi ya. Oke, jadi komunikasi awal gitu ya Nil ya, komunikasi awal ya. Jadi walaupun mentornya belum ditunjuk ya tidak apa-apa, nanti ditanyakan ke ketua prodinya, tidak apa-apa. Nah, kalau seandainya nanti mentornya berkata, wah ini kayaknya ini terlalu ini, gimana kalau itu? Pesan saya tetap kalian komunikasikan dengan coach ya, tetap komunikasikan dengan coach ya. Jangan sampai nanti coachnya tidak tahu. Kalau coachnya tidak tahu bingung nanti pada saat seminar, ya gitu ya. Pada saat seminar nanti bingung gimana coach juga mau akan memberikan penguatan, gitu ya. Oke, berbicara tentang parkir-parkir pakaian sekolah, Nil. Iya, Coach, saya ingat film Ipar Adalah Maut. Iya, belum sempat nonton, Coach. kenalan pertama Aris kan di situ kan. Aris dan Nisa kan kenalannya di parkir. Oke. Oke. Dan semoga kegiatan kita ini bukan seperti Ipar Adalah Maut, bukan aktualisasi adalah maut, bukan ya. Iya, benar-benar, Coach. Oke, baik. Atau ada yang bisa membuat kayak poster film Ipar Adalah Maut? Boleh nanti kita kirim foto rame-rame, kita buat posternya. Iya. Pak Ilham mungkin bisa tuh, Coach. Oh ya, sip. Nanti kita ini ya kita buat ya, kita kirim ya. Iya. Kita jadikan ikon grup kita. Iya. Oke, baik kita lanjutkan. Masih ada sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke, nah ini. Jadi kalau kalian mungkin kalian bertanya ya, ini coach ini mau ngasih tugas tiap hari, tujuannya apa ya? Kok tahu saya jadi bingung ya. Nah ini tujuannya. Tugas kemarin itu saya minta identifikasi isu dan mendeskripsikan isu. Kan tugas berikutnya core isu, kemudian analisis isu, dapatlah gagasan kreatif, dan tugas yang kemarin hari ini, yang dikumpul hari ini, kemarin hari ini, itu ini. Mengaitkan substansi. Ya, gitu ya. Jadi inilah alur pikir proses penyusunan RA, rancangan aktualisasi. Jadi dimulai dari identifikasi isu, deskripsi isu. Nah, yang ini agenda 3. Dasarnya agenda 3. Makanya tugas dari saya itu saya minta kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, yang penetapan core issue ini kita menggunakan analisis. Analisis ya. Oke, itu benar sekali saran Ninil tadi. Boleh langsung dikonsultasikan walaupun belum ada SK mentornya. Ya, biasanya mentornya ketua prodi kan. Jadi boleh langsung ngobrol-ngobrol sama ketua prodi tentang isu yang akan diambil. Oke, ya. Kemudian setelah itu kalian dapat gagasan kreatif juga kaitkan dengan isu. Karena kaitkan dengan isu maka dia masuk ke agenda 3. Ya. Nah, ketika kita menganalisis isu, kita menganalisis problem di sini, apa penyebab di sini. Makanya kata saya boleh pakai fishbone, gitu kan. MM tuh mind map, boleh berbagai SWOT, strength, weaknesses, opportunity trait, boleh juga untuk yang tapisan yang pemilihan core issue, boleh menggunakan APKL, boleh menggunakan USG, ya, atau juga ada yang Astrid, ada juga, ya, terserah lah, boleh yang mana yang kalian kuasai, yang menurut kalian lebih paham. Nah, setelah itu kalian masukkan. Nah, kenapa di sini dibuat minimal 4? Tadi saya sampaikan karena harapan saya untuk penilaian kegiatan diharapkan masuk ke level 4. Ya. Nah, masing-masing kegiatan ada tahapan. Nah, kalau dari sini mungkin sudah bisa tahu ya, ini untuk tugas besok bisa dibuka juga hari ini, buat output hasil dan juga kontribusi visi misi dan penguatan nilai. Nah, untuk penguatan nilai itu kalian ambil boleh nilai dari perguruan tingginya, universitasnya kalau punya. Kalau tidak ada, boleh ambil nilai dari Kemendikbudristek ya, apa namanya itu? Ya, kayak Rida di Unsri sudah pernah belum dengar nilai-nilai yang diterapkan di Unsri? Belum, Belum Coach. ya, mungkin bisa diambil dari Kemendikbud Kemendikbudristek ya, Kemendikbud Dikbud apa itu namanya itu ya. Boleh. Kalau di Kemendikbud ada kan? Ya, oke. Kayaknya seperti ini ya. Saya pernah lihat di mana ya? Sebentar, saya tutup dulu Pak Seskin. Untuk penguatan nilai-nilai ya. Untuk penguatan nilai-nilai mungkin kalian bisa ambil yang kalau misalnya, tapi kalau misalnya di tingkat universitas ada, misalnya di Bengkulu itu ada, di Jambi itu ada, atau di UNSI itu ada, gunakan yang di unit kerjanya
ya. Nah, kalau dia tidak ada, itu gunakan oke. Nah, untuk visi misi di universitasnya ada visi misi atau dia menginduk ke Kemenristek Dikti? Ini visi misi. Ada 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 ya? Pak, untuk universitas ada, fakultas juga ada visi misinya juga. Prodi juga. Prodi juga ada juga. Oh gitu ya? Ya. Oh gitu, ya 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 ya. Oh saya kalau di kami yang di Pemda ini itu biasanya dia merujuk ke ini biasanya merujuk ke kepala visi misi daerah. Misalnya kayak kami misalnya Lubuk Linggau ya. Kalau Lubuk Linggau dia merujuk ke situ biasanya merujuk ke visi misi wali kota. Oke, kalau kalau kami di daerah ya, kalau kami di daerah. Nah, seperti ini loh. Nah, ini. Nah, ini namanya nilai-nilai. Nah, ini kan ini nilai-nilai Kemendikbudristek ya. Saya lupa tuh nih, Kemendikbudristek kan ini nilai-nilainya kan? Integritas, kreatif, inovatif, inisiatif, pembelajaran, penunjunjung, meritokrasi, terlibat aktif tanpa pamrih. Pernah kalian baca ini ya? Pernah ya? Pernah ya? Nah, tapi kalau kalian punya nilai-nilai di ini di apa di universitasnya gunakan ya. Oke. Biasanya biasanya sering pakai slogan-slogan itu biasanya. Ya. Bahasa pakai slogan kayak kita kan berakhlak gitu ya. Nah, gitu. Biasanya kan ada singkatan, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya. Nah, ini yang di sini. Nanti bisa di browsing saja ya tentang nilai budaya di Kemendikbudristek kalau seandainya di perguruan tingginya kalian tidak menemukan nilai-nilai. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Oke. Ya, sini tadi ya. Nah, saya sengaja memang saya biarkan kalian berkreasi dulu. Saya biarkan kalian berkreasi dulu. Tapi setelah sinkronus pertama ini kalian nanti akan mendapatkan masukan-masukan ya dari saya selaku coach. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, ini hubungan antara core isu penyebab gagasan dan kegiatan. Nah, kan kalian kan sudah dapat core isu nih ya. Sudah dapat core isu ya. Jadi ada dua alternatif. Alternatif pertamanya, core isu kan sudah kalian dengan menggunakan fishbone misalnya. Penyebab, ada 3 penyebab, 1, 2, 3. Nah, gagasannya boleh dari satu penyebab, bisa juga lebih dari satu gagasan. Ya, penyebab 1 gagasannya 2, penyebab 2 gagasannya 2. Ini kan banyak. Kemudian nanti dipilih gagasan terpilih. Kemarin saya bilang boleh menggunakan tapisan McNamara ya, MC Namara tulisannya ya, boleh menggunakan itu sehingga nanti kalian akan mendapatkan satu gagasan. Nah, satu gagasan baru dirumuskan menjadi kegiatan-kegiatan. Misalnya ada 4 kegiatan. Dan saya minta jangan 4 ya, harus lebih banyak. Kalau bisa lebih dari 4 ya. Nah, ini alternatif 1. Alternatif 2-nya, satu penyebab satu gagasan. Satu penyebab satu gagasan. Oke, satu penyebab satu gagasan. Jadi dia satu penyebab satu gagasan ya. Kemudian pilih gagasan dulu, misalnya dia lebih dari 2, maka pilih sama seperti di tapisan gagasan. Untuk memilih gagasan pilih apa, dapatlah satu gagasan, rumuskan dalam kegiatan-kegiatan, nanti di breakdown lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Atau yang ketiga langsung saja penyebabnya ada 1, kemudian gagasannya langsung 1, bisa ya. Oke, kalau kalian lihat di tugas saya itu, saya lebih senangnya itu menggunakan apa ya, alternatif 1 dan alternatif 2 supaya lebih bervariasi ya, supaya lebih bervariasi dan juga supaya lebih banyak alternatif pilihan. Kalau seandainya gagasan ini kurang pas, bisa ada gagasan lain. Kalau kalian nomor 3 ini kan, kalau gagasannya kayaknya kurang pas, kayaknya kita perlu cari lagi, buka lagi core issue. Kalau yang 1, 2, 3 enggak. Oke. Nah, itu ya. Oke. Baik, tentang rancangan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang rancangan. Siapa Pak? Oh ya sudah Oke. Mbak Rida dulu baik, monggo. Ya, Ini silakan.
ini izin coach, kan saya sudah mulai menyusun yang tahapan kegiatan. Nah, saya bisa share screen nggak ya? Oh ya boleh. Atau langsung aja, Rida. Karena penjelasan saya tentang ini sedikit tentang ini sudah selesai. Seperti janji saya tadi kan, setelah sedikit materi kita langsung paparan masing-masing. Ya, oke. Jadi Langsung saja, sebenarnya Rida. Coba di share screen, silakan Rida. kemarin itu saya sempat bingung, ini coach, tahap kegiatannya itu apakah kegiatan yang besar atau kegiatan penunjang untuk yang kegiatan yang saya pilih gitu, coach. Misalnya kemarin kan saya setelah memilih core issue-nya, menurut saya yang bermasalah adalah kurang dosen CPNS yang baru itu belum memiliki atau memahami penggunaan aplikasi Sister. Di jurusan saya itu sebelum ada kami masuk CPNS baru kan ada 18 orang. Kemudian kami masuk itu 15. Jadi kan hampir menambah 100%, di mana setelah saya adakan polling atau survei itu, dari 15 orang ini hanya satu yang punya aplikasi Sister. Dan selebihnya tidak punya seperti itu, dan tidak memahami apa fungsinya dan kegunaannya gitu, coach. Jadi menurut saya itu salah satu isu yang lumayan besar, karena nanti gimana ke depannya kalau misalnya 15 orang ini yang tidak memahami, sementara ini Sister ini sangat perlu untuk karirnya kami dan juga untuk instansi begitu, coach. Nah, yang saya bingungkan itu kemarin setelah saya mengadakan gagasan kreatifnya nih, coach, dan saya memilih untuk workshop online berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahannya. Karena kan dosen ini kan jadwalnya susah, coach, kalau misalnya harus dijadiin di satu ruangan dan offline seperti itu. Nah, yang saya bingungkan itu rancangan, kata coach kan harus lebih dari 4. Apakah benar pemahaman saya ini lebih dari 4 itu adalah bagaimana saya mewujudkan workshop online ini. Jadi yang saya lakukan itu ini, coach, kayak melakukan koordinasi dengan atasan selaku mentor, itu tahapan pertamanya. Terus kegiatan keduanya mencari narasumber. Ketiga, mengorganisir tim panitia dan tugas khusus. Kemudian yang keempat, mempersiapkan platform sama infrastruktur teknisnya. Yang kelima, promosi dan komunikasi kepada peserta. Terus yang terakhir baru evaluasi untuk selesai acaranya, coach. Apakah seperti itu atau ya? Kalau untuk kegiatannya sudah itu sudah betul itu. Ya. Tetapi coba saya tanya dulu, hubungannya ke kan di tugas saya kemarin itu kan saya bilang gini, dengan melihat tugas dan fungsi sebagai dosen, gitu, ya. Nah, ada yang bisa menggambarkan, kalian ini pasti sama ya, uraian tugasnya sama kan, semuanya dosen kan? Oke. Nah, ada yang bisa share screen uraian tugas dosen, baik dari Permenpan maupun dari Permendikbud Ristek? Coba Jafar, Pak. Coba Jafar ya, silakan Jafar. Ya. Sebelum saya jawab yang Rida ya. Iya. Cuma yang nanti Jafar, kau next turn Jafar. Ini yang Rida belum selesai. Aku share yang ini dosen ya, Pak, tugas dosen. Oke ya, silakan Jafar. Sabar. Udah kelihatan. Nih, udah kelihatan ya. Itu ya. Jadi yang pertama itu nomor 14. melaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan seni. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, yang pertama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini. Yang kelima, selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Yang keenam, dosen
juga wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum serta kode etik dan nilai-nilai agama serta etika. Itu Pak. Oke, terus yang dari Permenpan ketemu enggak kamu? Dari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara? Belum Pak. Belum ya? Coba nanti di browsing ya, di browsing, dan juga biasanya ada turunannya lagi dari Permendikbudristek. Nah, kalau menurut saya yang Rida ini isu yang diangkat itu sebentar, jangan ditutup belum. dulu. Kami masih penasaran ini, Japar. Baik. Iya, buka sedikit dong. Apa katanya? Buka sedikit jos. Nah, kalau menurut saya Rida ini sepertinya itu ada hubungannya enggak? Yang rencana Rida ini dengan meningkatkan serta scroll iya. ke bawah. Yang nomor 4 tadi Pak. Ya, yang nomor 4. Iya Pak. Kayaknya nyangkutnya ke situ ya, ya. Iya, benar Pak. Ya, nanti gini dah. Takutnya nanti tugas kamu takutnya penguji nanti kita kan belum tahu siapa penguji nih. Jadi dirahasiakan. Takutnya kata penguji, ini memang tugas kamu ya katanya. Gitu takutnya, gitu ya. Nah, Tapi memang kewajiban dosen Pak itu untuk. Iya, makanya saya tanya itu. Kalau misalnya dia bertanya, ini memang tugas kamu ya. Nah, Rida bisa memaparkan menunjukkan nomor 4 ini maksud saya gitu. Betul, saya bukan Pak. bertanya dengan Rida. Betul Pak. Saya jadi penguji, kalau saatnya penguji Oh ya. Rida, ini memang tugas kamu ya meningkat pemahaman sama temannya tentang sister tadi ya. Nanti dijawab oleh Rida seperti ini. Di tugas-tugas dasar adalah meningkatkan proses akademik di kompetensi yang berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan perkembangan teknologi, ya, nyakut ke sini maksud saya ya. Oke, Japar, thank you Japar. Stop dulu lah, kembali ke Rida. Buka lagi dah. Baik Pak. Ya, dari atas sekali dah, dari paling atas. Belum rapi ya. Pak. Oke, Saktual. Oke. Ya. Nah, untuk di rancangan nanti, ini kan tugas ya, untuk di rancangan nanti langsung rumuskan saja ke rumusan isunya semuanya ya. Jadi misalnya gini, proses yang tidak efisien. Oke, jadi kata tidak itu ganti saja belum. Ya, hindari menggunakan kata tidak, karena kalau kata tidak itu kesannya belum, tidak ada upaya sama sekali. Ya, kalau kata belum itu kesannya sudah ada tapi perlu ditingkatkan. Apa bedanya tidak paham dengan belum paham? Pak, tahu ya? Ya kan? Ya, kalau kita katakan mahasiswa tidak paham, artinya sudah kita tanya masih jawabannya itu, gitu ya. Tidak ada nyangkutnya sama sekali. Tapi kalau kita mahasiswa ini belum paham, artinya dia sudah paham, tapi menurut kita belum pas. Nah, gitu. Ya, oke, nanti semua ya diganti. Nah, ini dosen baru yang belum memiliki atau memahami. Oke, ini aja memahami saja itu, Rida. Memiliki diganti, belum memahami aja, belum memahami. Satu saja kata kerjanya. Ya, kemudian pemilihan kinerja yang belum tepat itu nomor 3 ya. Oke. Kemudian yang keempat pembimbingan skripsi yang konvensional masih pembimbingan atau gini aja, pembimbingan skripsi yang belum memanfaatkan teknologi informasi gitu ya. Yang konvensional maksudnya mahasiswa ngadep dosen gitu deh maksudnya. Iya. Nah, ya. Ya. Oke. Nanti yang terpilih kan yang nomor 2 tadi ya, terpilih ya. Iya. Apa itu ya? Integrasi data dan sistem informasi yang kurang optimal. Boleh, ada kata kurang boleh juga, kurang atau belum boleh. Terus pembelajaran yang masih. Masih ya, masih. Oke. Kemudian dari situ maka terpilihlah nanti di kopas saja Rida ya. Yang isu tadi di kopas masukkan ke tabel ini kan? Iya. Oke. Oh ya, nanti dibenerin Pak. Ya, dibener ya. Kemudian teknik USG-nya juga di kopas yang tadi itu. Ya. Kemudian kita lihat dari situ isu terpilihnya apa tadi? Ini ya. CPNS baru yang belum ya. belum. Atau gini aja sih Rida. Kayaknya gimana kalau bukan hanya CPNS. Artinya dosen di prodi. Atau ini maksudnya seluruh universitas Mas Rida ya? Sebenarnya seharusnya udah punya semua Pak, karena kan mereka udah P3K dan udah lama bekerja. Oh gitu. Oh saya kira karena
Itu Ini akun ya Rida ya? Akun. laporan Oh, untuk tiap pekerjaan kami, Pak. Jadi setiap 6 bulan itu kan seharusnya udah diisi gitu. Jadi nggak mungkin yang lama itu nggak punya, Pak. ya karena betul betul. Mm-mm. Saya kira kalau memang dia sesuatu yang baru mungkin bisa juga untuk teman yang lama, tapi ternyata akun ya. Oke. Mm-mm. Oke. Kemudian penyebabnya apa itu? Pak. Oke, tidak ada SOP. Pokoknya kata-kata tidak nanti ganti belum Oh ya, atau belum. ya. Iya, siapa? Oke. Oke, kemudian dari situ gagasan kreatif yang dipilih Rida yang mana tadi? Bukan, gagasan kreatif munculnya dari mana ke mana ini? Korelasinya Rida. Yang tadi yang saya jelaskan di alur tadi. A atau B? Tadi kan ada satu, ada dua alternatif satu, alternatif dua kan? Ini Pak, satu gagasan ada ininya. Satu penyebab. Satu penyebab ada gagasannya, tapi nggak semuanya sih Pak. Tadi Oh, kan itu kalau gitu banyak. gini aja. Kalau gitu Heeh. ini aja ada. Nanti yang Rida sebelum coba. Nah, oke. Nah, di bawah fishbone, nanti kan ada Heeh. penjelasan di bawah tuh. Bawah lagi. Di bawah lagi. Nah, sebelum gagasan kreatif, Rida analisis lagi menjadi pakai USG. Ini kan ada beberapa penyebab kan? Heeh. Nah, sehingga terpilihlah satu penyebab karena Rida tadi kan satu penyebab satu gagasan. Oh. Paham maksudnya? Sehingga Rida sini buat tulis saja, tambahkan analisis USG dari penyebab-penyebab yang Rida buat di fishbone itu kan? Jadi pilih satu ya Pak, nanti jadinya satu gagasan gitu ya? Iya, gagasan kreatif ini muncul kan? Iya. Enggak. Sebentar. Ini kegiatan ya? Ini gagasan kreatifnya Pak. Oh, tapi dari penyebab apa ini tadi? Macam-macam sih Pak. Ada yang hubungan antara apa? Tapi Oh, rata-rata ya. kalau gitu gini aja. Ini kan banyak ya. Heeh. Coba penyebabnya tadi. Ini kan banyak. Nah, dari yang banyak ini nanti Rida ambil saja misalnya karena gagasan kreatifnya ada berapa ini? Kalau misalnya satu gagasan ada 5 Pak. 5. Artinya dari banyak itu buat USG ranking 1 sampai ranking 5 yang dicarikan penyebab gagasannya. Paham maksudnya? USG-nya untuk ini ya Pak, penyebabnya. USG-nya untuk seluruh ini. Yang ini dah. Untuk yang seluruh Yang gagasan. ini. Yang di fishbone. Coba di Oh, fishbone. Ada berapa yang itu? ini ya Pak. Nah, itu kan Ada 4 Pak. Ini lebih kok 1, 2, 3, 4, Oh 5, iya, 7, setiap 8, ini 9, ya 10, banyak. 11. Nah, Rida USG 11 ya. Nah, kemudian dari USG 11 itu karena Rida ini sudah ada. Oh. Paham Jadi saya? kan, Dari oh ya Pak. Jadi kan 5 yang nanti gagasannya itu ya Pak ya. 5 penyebab Sesuai terpilih dari USG. gagasan. Nanti masuk ke gagasan ini kan karena kata Rida tadi gagasan ini satu penyebab satu gagasan ya. Iya. Nah, oke, apa maksudnya ya? Oh, iya Pak. Jadi kan 5 kan? Iya. Nah, nanti dicari yang jadi yang 11 berapa ini, nah gitu. Oke? Siap Pak. Oke. Nanti setelah dapat maka gagasan Rida adalah melakukan. Nah, baru ini kan benar dipakai tapisan kan? Iya. Inilah ini Nama melakukan workshop online ya. Iya, Melaksanakan workshop online. Oke. Pak, oke. Untuk semuanya kalau gagasan itu ada kata kerjanya, dah. Jadi misalnya melakukan gitu ya Pak, antar dosen melaksanakan gitu kan. melaksanakan. Oh ya. Atau itu tadi menyusun video atau membuat video gitu kan. Oh ya. Ya, melaksanakan, oke, meminta dukungan teknis dan sebagainya, gitu ya. Iya Pak. Oke, kemudian dari situ Rida terpilih satu tadi workshop online. Nah, nanti dibagi 3 garis besar dulu semuanya juga ya, dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Ya, oke. Nanti yang Rida kan persiapannya itu koordinasi, kemudian membuat apa jadwal apa tadi ya, mencari narasumber itu masuk persiapan kan? Iya. Nah, itu termasuk mengoreksi Persiapan. Ya, itu baru pelaksanaan tadi ya. Iya. Nah, itu evaluasinya. Pokoknya ada tersirat 3 itu ya, ada tersirat 3 itu, ada di persiapannya apa, di ininya apa, pelaksanaannya apa, dan di evaluasinya apa. Oke? Nah, nanti kepala yang Rida yang pertama jadi agak lama nih ya Rida ya. Nah, nanti setelah apa tadi?
Ya. Nah, tahapannya jangan satu dah. Sama dengan kegiatan dia kalau satu. Iya, 3 ini, Pak. Satu kegiatan ada 1, Dua. 2, ada 3, minimal 3 tahapan, Pak. Oh, belum 3 tahapan. Coba Heeh. yang di kegiatan 3, kegiatan 3. Yang ke kegiatan 3, Nah, ini. Oh, tinggal 1, ditambah ya. 2, 3, Pak. Oh, itu 4 dulu. malah, Iya, iya, iya. 4 malah. Oh, iya, iya. 4, Boleh, Pak. boleh, boleh. Jadi tahapan itu istilahnya tuh dari A sampai Z. Nah, gitu ya. Dari dengan melaksanakan tahapan-tahapan itu, maka kegiatan tersebut sudah terlaksana. Nah, kan seperti saya kemarin ya, kegiatan kita itu kan bukan seperti kegiatan Pak Tarno kan, simsalabim jadi Jadi apa, rop rop rok, rok. bus langsung jadi. Enggak, pasti ada tahapannya, dimulai dari apa dan diakhiri oleh apa, gitu ya. Oke, good. Oke. Ini Nah, coach mau nanya yang itu tadi kan terakhir ada tambahan 2 yaitu visi misi sama nilai. Itu kan mau dimasukin ke sini juga ya coach ya? Nanti ditambahin ya, tabelnya ya. ya. Nah, itu yang misalnya nilai itu saya harus per tahapan gini satu atau itu udah mencakup semuanya nanti tabelnya itu? Kalau nilai dan visi misi per tahapan, bukan per kegiatan, bukan per Oh, per tahapan. kegiatan berarti ya coach ya. Oke. Nah, begitu juga dengan ketertarikan substansi. Mm-mm. Boleh, tapi kalau kalian mau per tahapan boleh. Misalnya tahapan ini ada berapa nilai, atau langsung kegiatan boleh juga. Yang seperti Rida ini boleh juga bisa. Nah, cuma saran saya, Rida, coba ambil nomor 1 coba. Oke, nah itu menyiapkan bahan konsultasi ya, keterkaitannya akuntabel, adanya integritas terhadap kualitas pelayanan. Dituliskan dulu nilainya, nilai apa? Oh, dari akuntabelnya itu ya Akuntabel. Kemudian nilai pilih boleh dari di dalam kurung nilainya boleh, atau di bawahnya nilainya apa, baru deskripsi yang Rida buat ini di bawahnya. Misalnya kompeten gitu ya. Nah, itu nilainya apa tuh ini? Maksudnya nilai. Nah, nanti kita tambahkan nilainya ya. Nah, baru prosesnya. Nilai apa? Kan akan tambahkan ada 3 nilai kemarin ya. Iya, heeh. Nah, gitu. Nilai apa yang diambil? Nah, nanti misalnya adanya integritas. Artinya di nilai itu kan kata kuncinya integritas. Boleh kalian italic, boleh di bold. Menandakan bahwa itu makna tersirat dari nilai tersebut. Nah, gitu kan? Misalkan ini kan kompeten, kinerja yang terbaik. Bisa jadi kinerja terbaik boleh di bold gitu. Kata itu. Ya, itu menandakan bahwa perwujudan nilai itu ada di sini gitu. Ada di kegiatan ini pada saat gini gitu, pada saat yang ada cetak tebalnya itu. Ya? Ya, coach. Oke. Ya. Ya, nanti gini ya. Ada tabelnya. Ada tabelnya. Ya, coba sebentar. Rida masih ada, Rida? Mau ditanyakan, Rida? Udah cukup, coach. Makasih, coach. Ya. Ya. Maksud saya gini. Nah, nanti tabelnya seperti ini. Nah, nanti tabelnya seperti ini nanti. Kalau mau bentuk metrik, ya. Bentuk metrik seperti ini nanti metriknya. Ya. Ada nomor kegiatan yang Rida tadi tinggal ditambah pinggir, tinggal ditambah 2 kolom lagi kan? Iya, iya, coach. Ya. Oke, kontribusi terhadap visi misi organisasi dan penguatan nilai organisasi. Ya. Oke. Nah, tetapi untuk rancangannya saya minta nanti kalian buatnya dalam format Canva ya. Sudah saya kasih itu belum di grup? Sudah ya? Belum ya? Atau saya salah informasi ya? Ketiga tuh kelima kayaknya sudah kemarin saya bilang Masih kemarin tuh cover kalau nggak salah, coach. Oh ya, cover ya, betul ya, betul. Nah, nanti di cover nanti isinya juga dalam bentuk Canva. Boleh kalian masukkan tabel metrik, boleh juga bagian metrik itu langsung dipisah. Jadi misalnya kegiatan 1 nanti ada tahapannya, kemudian kayak apalah terserah lah. Pokoknya berkreasi semanis secantik mungkin ya. Atau misalnya mau pakai bubble misalnya kan ada apa gitu. Ya, nanti misalnya 1 halaman isinya cerita tentang kegiatan 1. Halaman berikutnya isi kegiatan 2 gitu. Nah, boleh juga nanti boleh dimasukkan gambar-gambar apa misalnya gambar misalnya pada saat kegiatan apa, yang kegiatan yang sudah bukan yang belum dilakukan gitu boleh bisa. Ya.
Oke. Baik. Nah, itu ada di ini ada di tugas penjelasan tugas dari saya ya. Nanti dibuka saja. Sudah saya masukkan PDF tapi belum saya upload ke Colab Chat. Ya, baru tadi pagi selesai. Iya. Oke. Silakan. Siapa lagi? Coach, satu lagi Coach, kalau Ya, boleh boleh dah. dikirim PPT yang berakhlak itu Coach, yang nilai-nilainya, yang punya Coach. Yang mana itu? Yang kemarin dijelasin waktu review Coach, yang ada nilai-nilainya. Oh, yang ada nilai dan perwujudan itu sudah ya. Iya, Oke. kalau boleh di-share di grup Coach. Makasih Coach. Langsung aja di sini. Nah, sambil menunggu yang lain, saya sambil menunggu yang lain. Silakan. Kalau selanjutnya. Masa cuma Rida? Yang Boleh, lain? Coach, saya share. Oh, boleh. Siapa itu? Ninil ya? Soalnya, Coach. Oh, Sonia. Oke, Sonia. Oke, Tuh izin diambil share. dari sini tuh. Anu Rida dan yang lainnya. Diambil dari buklet berakhlak. Itu lagi loading ya. Oke, Ada di chat nanti ya. Silakan Baik langsung. Coach. Ya, silakan Son. baik, Coach. Dari depan sekali Sonia, dari atas. Dari Iya, atas. Coach. Ya, nanti sambil di ini ya. Kenapa saya minta kalian membrowsing tentang uraian tugas? Karena uraian tugas itu nanti kalian masukkan dalam rancangan. Ya, kalau misalnya ada di undang-undang, turunannya PP biasanya. Kalau misalnya dari PP itu ada lagi Permenpan, dan Permenpan biasanya ada Permen Dikbud Ristek. Kalau tidak ada ya sudah pakai yang Permenpan gitu. Di browsing dulu. Oke, silakan. Oke, Sonia. baik Coach, langsung saja. Jadi sebelumnya itu di hari pertama tugas dari Coach itu saya sudah membuat 6 masalah ya, 6 isu aktual yang ada di Prodi selama saya di Prodi itu melihat yang ada di Prodi. Walaupun kami di Prodi itu baru Coach belum sampai 1 bulan, jadi Ya, nggak masalah apa-apa. yang terlihat di mata saya Iya. begitu. Nah, jadi di hari kedua kan tugasnya itu adalah core isu atau memilih isu dari 6 isu yang ada. Nah, karena saya merasa ragu dan bingung, jadi saya langsung saja ke Kaprodinya, Coach, menanyakan langsung terkait isu-isu yang ada gitu. Nah, jadi dari 6 itu ada tambahan 1 isu. Jadi Boleh. kalau seandainya tugas saya ada perbedaan antara yang tugas yang pertama sama yang kedua itu dikarenakan hal tersebut, Coach ya. Tapi tidak terlalu banyak perubahannya. Nah, jadi isu yang pertama itu belum ada kurikulum prodi berbasis MBKM. Jadi sekarang ini di prodi saya itu sedang membuat kurikulum berbasis MBKM. Nah, jadi kan itu sebenarnya hot issue kan, Coach. Nah, kemudian yang kedua belum ada pedomannya. Nah, ini yang ditambahkan dari saran Hasil kaprodinya. Prodi tadi. Ya. Ini yang ditambahkan dari kaprodinya. Oke, Karena belum bagus. ada pedomannya. Tapi kan saat ini di semester ini, di tahun ini sedang mengembangkan kurikulum itu, dan tahap ini di semester ini itu sedang ibaratnya uji coba, Coach. Jadi kurikulum itu sudah berjalan tapi ibaratnya uji coba, dan tahap uji coba itu belum ada pedomannya. Nah, kemudian karena baru jadi belum ada bahan ajar yang relevan untuk pembelajaran berbasis MBKM di prodi. Kemudian saya mengambil juga sistem absen yang kurang efektif dalam pertukaran pelajar itu. Yang MBKM, kalau pembelajaran biasa itu saya rasa sudah sangat efektif. Kemudian keterlambatan pengumpulan RPS. Nah, jadi di prodi kami itu sebelum semester itu memang sudah diinfokan oleh GKM Prodi untuk mengumpulkan RPS, cuman sampai detik ini itu hanya 30% saja yang mengumpulkan. Mungkin dosennya Tapi itu Sonia membuat sudah belum ngumpul. Iya, karena saya tim teaching, jadi Oh, saya sudah. sudah mengumpulkan. Iya. Oke, bagus. Kirain tidak termasuk Sonia yang 30%. Ya, Iya. lanjut.
Kemudian ada dosen yang tidak memanfaatkan pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran. Ada juga kemarin tuh nanya sama mahasiswanya belajar sama siapa, terus belajarnya kayak gimana. Jadi beberapa mereka diantaranya ada yang bilang masih pakai buku, penjelasannya menggunakan buku dan lain sebagainya. Jadi kurang pemanfaatan teknologinya. Kemudian yang terakhir itu tidak dimanfaatkan buku bimbingan dalam kegiatan. Nah, saya pikir kemarin itu mau mengangkat tema ini, Coach, karena sepenglihatan saya selama di Prodi itu ketika mahasiswa tuh bimbingan itu nggak ada tuh buku bimbingan atau kartu bimbingannya. Rencana mau mengangkat itu, cuman ketua Prodi bilang kalau sebenarnya buku itu sudah ada, cuman tidak dimanfaatkan saja. Begitu. Lanjut ya, Coach ya. Oh, lanjut, silakan. Nah, lanjut kemudian ini adalah matriks APKL-nya. Jadi dari sini ada beberapa isu yang diambil dari APKL itu. Di antaranya yang memenuhi syarat itu adalah tidak ada pedoman kegiatan MBKM-nya. Karena kalau misalkan belum ada kurikulum itu tidak terlalu urgent, karena sekarang ini sedang disusun kurikulum tersebut. Jadi yang memenuhi syarat yang pertama itu adalah tidak ada pedomannya. Kemudian yang memenuhi syarat yang kedua itu adalah ada dosen yang tidak memanfaatkan pembelajaran berbasis digital. Kemudian yang ketiga ditemukan tidak dimanfaatkannya buku bimbingan. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari masalah walaupun sudah ada cuman tidak dimanfaatkan begitu. Jadi dari ketujuh isu tadi maka terpilihlah 3 yang menjadi prioritas isunya. Yaitu yang ini, Coach, tidak ada pedoman kegiatan MBKM, masih ada dosen yang tidak memanfaatkan pembelajaran berbasis digital, dan tidak dimanfaatkannya buku bimbingan. Nah, dari sini di USG lagi ternyata yang menjadi peringkat pertama itu adalah yang menjadi core isunya, tidak ada pedomannya kegiatan MBKM tadi. Terus, nah, kemudian yang karena tidak ada pedoman tadi, ada fishbone-nya. Beberapa masalahnya itu penyebabnya itu adalah yang dari manusianya, metodenya dan lain-lain. Ya, Coach ya. Nah, ini sudah diuraikan sih sebenarnya, Coach, satu persatu. Kemudian, nah dari uraian masalah tadi, saya USG lagi, ternyata yang menjadi penyebab utama dari masalah tadi atau dari core isu tadi adalah sumber daya manusianya yang terbatas. Maksudnya di sini terbatas dalam hal pembuatan pedoman tadi, Coach. Nah, gitu. Nah, jadi melalui proses analisis isu menggunakan metode AKPK, Fishbone, dan USG itu, maka core isunya itu adalah tidak tersedianya pedoman kegiatan MBKM, yang kemudian teridentifikasi penyebab isu utama yaitu sumber daya manusianya yang terbatas, di mana tidak semua dosen atau mahasiswa memahami secara menyeluruh konsep dari pelaksanaan MBKM. Mungkin ya MBKM itu udah dari 2020-an, cuman konsep dasarnya itu masih bingung. Nah, selama ini di Universitas Bengkulu memang sudah menerapkan MBKM, Coach, tapi masih lingkup universitas. Jadi setiap prodi itu masih belum ada yang sudah ada, tapi ada yang belum ada kurikulum prodinya. Jadi di prodi kan ada kurikulum lagi ya, gitu, Coach. Kemudian ada beberapa gagasan di sini, ada 3 yang saya ambil. Yang pertama, gagasan untuk isu tersebut yaitu mengembangkan pedoman kegiatan MBKM, terus melaksanakan kolaborasi dengan benchmarking dengan institusi lain yang sudah maju dengan implementasi MBKM tersebut, kemudian melakukan sosialisasi secara rutin mengenai perkembangan dan perubahan terkait MBKM tersebut. Nah, dari ketiga ini saya rasa yang paling layak dan dengan biaya yang agak minim itu adalah mengembangkan pedoman kegiatan MBKM-nya. Kalau seandainya yang kedua itu melaksanakan kolaborasi benchmarking itu kan dengan institusi lain, otomatis di sana kan ada biaya yang agak lumayan ya. Karena harus intens bertemu atau konsultasi begitu, Coach. Harus melihat juga secara langsung di universitas tersebut gitu.
Kemudian gagasan yang ketiga itu sosialisasi secara rutin. Nah, itu menurut analisa saya itu juga agak kurang layak karena selama ini juga ada sosialisasi seperti itu, cuman masih ada saja yang masih membingungkan terkait MBKM itu. Nah, jadi makanya ada pedomannya. Jadi ketika mahasiswa mau mengambil program MBKM itu, mereka bisa membaca pedoman tersebut. Gitu. Jadi di pedoman itu menjadi gagasan utamanya. Nah, di sini saya merancang. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Coach. Jadi rencananya akan dirancang tujuh kegiatan, ya, melakukan analisis kebutuhan, pengumpulan dan seterusnya. Di sini akan ada validasi draft pedoman tadi. Biasanya kalau pengembangan itu divalidasi itu misalkan oleh dosen atau orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, Coach ya. Kemudian saya masih bingung apakah perlu dilakukan uji coba produk atau tidak, mengingat waktu pengerjaannya ini kan lebih kurang 1 bulan atau 30 hari. Biasanya kalau pengembangan itu membutuhkan waktu yang agak lumayan ya, Coach. Nah, jadi saran Coach gimana? Atau cukup di tahap validasi saja nanti baru revisi dan finalisasi, atau perlu uji coba produknya juga? Oke. Thank you Sonia, menarik sekali ya. Ya, nanti kita kegiatan nanti kita mulai dari awal dulu Sonia ya. Oke. Coba lihat Sonia yang penyebab tadi apa penyebab tadi? Penyebabnya. Oke, itu ya penyebabnya. Ya, oke. Nah, kalau Sonia mengatakan sumber daya manusia yang terbatas itu berhubungan dengan kuantitas. Jadi saran saya yang ini Sonia jadikan isu, oke? Yang ini jadi isu. Nah, jadi isunya gini Sonia, belum optimalnya pemahaman dosen belum optimalnya pemahaman dosen tentang MBKB, ya kan? Itu isu ya. Nah, penyebabnya baru yang belum ada pedoman tadi, salah satu penyebabnya. Dibalik. Iya, alur pikirnya dibalik. Berarti di bagian sini ditukar. Ibarat main catur tuh melukir. Iya. Berarti ini di bagian penyebabnya ya. Iya betul, belum adanya, bukan pedoman tadi, mana pedoman kata kamu? Nah, yang ini. Ya, yang ini kan. Ini bagian penyebab. Oke. Akibatnya apa? Isu tadi kan pemahaman dosen tentang MKKB kan belum optimal, artinya belum sepenuhnya paham, maksud Sonia gitu kan? Iya. Nah, baru salah satu penyebabnya tadi masuk ke mungkin material, mungkin itu ya, pedoman itu ya. Kan ada dan itu ya. Iya, material. Masuk ke material bahwa belum ada pedoman. Jadi Sonia nggak usah menganalisis ulang, dibalik saja itu. Dibalik saja ya. Nah, di fishbone tadi mana fishbone coba? Fishbone-nya. Nah, ini. Ini sudah ada nih kurangnya panduan resmi, sama dengan pedoman kan? Tuh. Tuh. Yang di atas kan material kan tadi kan? Kurangnya panduan resmi sama kira-kira dengan pedoman. Oh iya. Gitu. Berarti di material. Masih di material. Ya, karena kebalik tadi ya, Coach ya. Iya, karena kebalik. Jadi isunya itu keseluruhannya dulu. Jadi keseluruhannya itu ternyata dosen-dosen prodi matematika langsung tembak aja dosen prodi matematika apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi jangan dikatakan seperti kata saya dengan Rida tadi, jangan katakan tidak, tapi belum. Iya. Kalau dibaca dosen dan mahasiswa ya, Coach ya. Tapi perlu ditingkatkan. Kalau misalnya Sonia bikin dosen-dosen prodi pendidikan matematika tidak paham, itu jangan. Nanti kan dia tersinggung nanti pas dibacanya. Oke. Kalau misalkan kalimatnya dosen dan mahasiswa, karena pedoman ini akan dipakai dosen sama mahasiswanya, Coach. Atau gini aja. Mahasiswa belum. Ya, dosen pemahaman dosen dan mahasiswa belum optimalnya pemahaman dosen dan mahasiswa gitu. Oke. Ya kan? Ya. Belum optimalnya pemahaman dosen dan mahasiswa tentang apa tadi? Tentang belajar. MBKM. Gitu. Itu. Ya. Belum optimalnya pemahaman dosen dan mahasiswa. Gitu.
Nah, inilah sebenarnya tugas coach itu. Jadi kan coach tidak berhak untuk mengubah, oh jangan ambil yang ini, enggak. Karena kan sudah dari mentor, ini sudah dari mentor kan Sonia ya? Iya, izin coach. Jadi ini mentornya kan belum fix yang mana. Nah, saya menanyakan ke Prodi karena itu yang rasanya lebih enak untuk dikonsultasikan ya terkait Oh, Prodi gitu. sendiri. Nah, jadi kemarin sudah bertanya terkait apa namanya mentornya. Jadi berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, itu biasanya mentornya itu dari ini diangkat oleh fakultas. Jadi fakultas yang Oh. menentukan. Biasanya tahun kemarin, tahun 2021 itu kalau di Undip itu wakil dekan atau dekan begitu, Coach, bukan Oh. Prodi. Nah, Oh jadi iya. gimana kalau seandainya ada perubahan nanti ngikut mentor ya, Coach ya? Ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalau kata mentornya itu ya tetap konsultasikan dengan coach. Oh iya, baik. Ya, ya. Oke, ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi sepakat. Yang Rida Ya, tadi melaksanakan workshop online, yang Sonia membuat buku pedoman. mm-mm. Oke. Nah, Ya, untuk Coach. kegiatan, untuk Ya, kegiatan, nah untuk kegiatan mana tadi? Mau sampai finishing ya? Selesai enggak 1 bulan itu kira-kira? ya itu yang mau saya tanyakan, Coach, gimana menurut pendapat Coach? Atau memang tidak apa-apa sampai di finishingnya? Kalau kalau kan Sonia nanti yang ngerjain. Kalau misalnya Sonia merasa selesai, kalau misalnya Sonia merasa kayaknya perlu ini, gini aja Sonia bikin kata draft aja, membuat draft pedoman. Mm-mm. Nah, nanti ditindak lanjut dari Latsar ini baru yang katanya uji coba produk misalnya. Oh ya, Heeh. oke. Berarti ini masuk di tindak lanjut ya, Coach ya? Ya, ditindak lanjut. Nah, ini kan sudah benar nih penulisan draft pedoman. Nah, kemudian nanti setelah pedoman mungkin walaupun masih draft bisa nggak disosialisasikan dengan teman-temannya dosen atau Oke, mahasiswa itu sebagian? bisa, Bisa ya. Jadi bisa. tambah saja kegiatan setelah membuat draft itu melakukan validasi, mungkin melakukan sosialisasi draft, ya kan? Jadi Ya, sosialisasinya secara ini saja, secara informal atau bisa juga nanti bikin apa ya? Kalau mau mengumpulkan biasanya seperti kata Rida tadi kan, kalau mau mengumpulkan dosen itu kan susah kan biasanya kan, punya kesibukan kan. Kalau mau mm-mm. mengumpulkan satu tempat kan, Iya, nah jadi bisa jadi sosialisasinya mungkin melalui WA atau apa gitu, sambil uji validasi lah, sambil mungkin ada masukan-masukan gitu. oke. Gimana kira-kira? Ya ditambah aja itu perlu sosialisasi kan. Nah Mm-mm. nanti di kegiatan ini kan belum ada kegiatan evaluasi nih, ya. Ya, Kayaknya kegiatan evaluasinya apa nanti rencananya? Mungkin dari hasil sosialisasi itu mungkin ini ya, membuat feedback masukan-masukan dari sosialisasi itu kali ya. Ya kayaknya benar nggak itu kira-kira. iya. Jadi nanti Berarti setelah, bagian dari revisi ya, Coach iya ya. betul, revisi. Tapi di sini sudah ada validasi atau nggak perlu Oh, divalidasi? Oh, berarti ini, atau gini aja, membuat draft pedoman, menyusun instrumen validasi. Ini kan baru menyusun instrumen. ya. Nah, menyebar Terus instrumennya gimana? melakukan validasi di Menyebarkan sini, instrumennya Coach. mana? Oh, menyebarkan instrumen itu melakukan validasi itu. Ya, oh, Oh, sama saja dengan sosialisasi ini. sama ya? Ya sudah, Ya, nggak usah kegiatannya hampir sosialisasi mirip. kalau sudah melakukan validasi. Kalau Eh, validasi itu ke misalkan hanya satu dan atau dua validator. Kalau sosialisasi itu hmm, biasanya lebih luas cakupannya misalkan ke seluruh dosen prodi matematika gitu hmm, sosialisasinya. oke oke oke. Kalau Atau buat instrumen validasi tentunya harus divalidasi. ke mahasiswa enggak itu? Ke mahasiswa bisa juga coach yang sosialisasinya juga ke Kalau mahasiswa. kalau instrumen validasinya nggak ada ke mahasiswa, ke dosen semua ya, ke rekan kerja semua, sama-sama di Ke mahasiswanya juga bisa karena mahasiswanya juga pengguna itu pengguna kurikulum. pedomannya, coach. Iya. Artinya ini mungkin sampel aja gitu ya. Iya, mungkin dosennya satu atau mahasiswanya satu atau Heeh. beberapa gitu. Ya, yang menurut Sonia siapa kira-kira? Mungkin diambil yang dosen yang
senior satu, mungkin ya, Ya, dosen ya, junior satu, mungkin yang dosen yang ya baru. gitu. Atau dari jabatan dosennya mungkin kan, kalau ada yang guru besar, mungkin ada yang guru besar satu, mungkin kan. Iya. Ada nggak yang dosen guru besar? Kalau prodi matematika, kalau di home base kami tuh guru besarnya nggak ada, tapi di S2-nya ada. Nah, ya boleh guys. Atau Ya, ya itu minta bantuan dosen S2 kan enggak apa-apa. iya, Kan? Ya, walaupun ini kan S2 matematika ada di situ kan. iya, S2 matematika, Coach. Oke, sip. Nanti tinggal dipikirkan lagi kegiatan-kegiatannya. Jelas kegiatannya sudah lebih dari 4 gitu ya. Iya, Oke. oke, Ada lagi Coach. yang mau ditanyakan? Silakan Sonia. Ini boleh ngasih pendapat terkait ini Mbak Rida tadi, Coach. Oh, boleh, silakan. Namanya kita sharing. Silakan. Nah jadi Mbak Rida kan khususnya tadi ke CPNS ya Mbak Rida ya. Nah, tapi kan tergantung kasusnya di Universitas Sriwijaya juga. Kemarin itu ada memang dosennya yang udah senior. Nah, sister ini kan baru 3 tahunan ya, kalau nggak salah. Nah, beliau sebelumnya itu pernah tugas belajar. Nah, jadi selama 4 tahun tuh tugas belajar. Memang nggak ngerti terkait sister. Jadi baru pulang, terus nggak ngerti terkait sister. Mungkin kalau penggunanya khusus CPNS tadi seperti yang kata coach tadi, bisa saja ada juga yang dosen yang tidak mengerti tentang sister tersebut. Jadi bisa juga digunakan secara luas, jangan CPNS saja. Itu saran sih, tapi balik lagi ke Mbak Rida. Dan pun ada juga dosen yang senior juga yang karena itu kan teknologi ya, ada dosen yang senior itu yang belum paham juga. Gitu ya. Iya, coach. Gitu. Itu saran saya saja, nanti dikembalikan ke Mbak Rida lagi. Terima kasih, coach. Ya, gitu Rida. Jadi walaupun dia sudah punya akun, kadang-kadang ada gini loh kasus. Dia punya akun tapi yang ngerjain orang lain gitu. Nah, ya. Mungkin itu bisa jadi masukan dosen senior juga mungkin. Tapi kalau memang mau diajak dosen Hidayah, usahakan kita mengajaknya dengan cara-cara yang ini ya. Jangan sampai ada ketersinggungan. Kadang-kadang kan biasa kalau yang tua-tua itu tersinggung biasanya kan. Nah, biasanya kalau wong tua tersinggung susah kita ngoloknya kalau ketemu Palembang itu kena ngerayunya kan. Iya. Jadi kita terapkanlah nilai-nilai berorientasi pelayanan ketika mengajak kalau memang mau diajak gitu ya. Dengan cara-cara persuasif lah gitu ya Rida ya kalau memang ya jangan sampai ada ketersinggungan. Ini apa ini katanya? Oh, CPNS baru nak ngajari kami yang sudah puluhan tahun ngajar. Nah, kadang-kadang gitu kan. Nah, ini kan nggak enak kesannya kan gitu ya. Oke, thank you Sonia sarannya Mbak Rida. Oke, sama-sama. Satu lagi ya, gini aja. Satu lagi yang belum, atau nanti kita buka kalau malam nanti saya tidak ada acara malam mingguan, kita buka Zoom aja nanti malam minggu. Nanti Zoom ini bisa dipakai nanti link ini nanti saya tanyakan dulu ke penyelenggara kita bisa pinjam nanti. Ya, oke ya, oke, setuju ya? Ya. Setuju enggak kok diam-diam baik? Setuju, Setuju, Pak. coach. Ya, biasanya kalau nak nikah ditanya kan lamaran, kau setuju kau galak kawin sama lanang ini misalnya atau dia. Kalau ceweknya diam itu artinya setuju. Makanya tadi saya tanya ya, setuju enggak kalau malam ini kita Zoom kalau ini waktu memungkinkan diam enggak lo? Kalau diam itu artinya setuju itu. Ya udah Par. Yo. Yo. Iya, Pak. Setuju. Ayo siapa? Satu lagi. Jakpar. Rizky. Boleh, Pak. Oh, boleh. Rizky ini diam-diam Mbak ini. Boleh, Pak. Ya. Cuma itu, Pak, belum digabung kemarin, Pak. Oh ya nggak apa-apa, that's okay. Ya, Nah, paling ini nanti Pak, malam aja kalau Ki ya. Jakpar sudah duluan Ki, sudah diambil Jakpar tuh. nah, kalau di Iya, tempat Pak. Jafar ini kemarin kan baru ini kos baru dapat untuk untuk mentornya kan ya. Mentornya siapa Nah, Pak? dari sekretaris jurusan Budian. Nah, kemarin Oh, ada perombakan yang lumayan sih Pak. Jadi masukannya lumayan banyak, makanya ini jadi belum rapi dan belum selesai sih Pak, ya, karena apa-apa. dari Yang penting dasarnya saya tahu isunya apa gitu, penyebabnya Ya. apa, kegiatannya apa gitu. Nah, Sampai kemarin kegiatan aja dulu enggak apa-apa. Sampai Kak Sonia tadi kan baru sampai ya kegiatan. dari isunya juga ada perbaikan sih Pak, jadi tugasnya ada perubahan dari yang kemarin sih Pak. Nah, ini kalau yang isu pertama itu untuk distribusi dosen peminatan belum rata. Jadi dari data dosen yang ada untuk AKK itu
dia ada 44%. Nah, sementara di K3 ini dia baru 28%. Jadi dengan dosen yang tidak merata ini kan beban masing-masing peminatan beda dan ada yang banyak itu kan Pak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan rekrutmen dosen yang kurang spesifik per peminatan. Nah, dampak dari rekrutmen yang tidak spesifik, jadi cuma dibutuhkan S2 Kesehatan Masyarakat atau S2 EPID. Dampaknya adalah ada peminatan yang kemarin CPNS baru itu tidak ada yang masuk sama sekali seperti K3 gitu Pak. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi pendidikan dosen yang S3 itu kurang Pak. Jadi di sini yang S3 baru 35%, sementara yang S2 65%. Nah, sementara di IKM Unsri ini kan mau buka S2 dan S2-nya sudah ada dan sedang pengajuan untuk S3. Jadi dengan hanya 35% dosen yang S3 itu masih kurang. Terus kalau isu yang keempat yaitu kurang maksimalnya penggunaan e-learning sebagai media untuk ujian UTS maupun UAS online secara efektif dan efisien. Nah, dari survei yang dilakukan ke mahasiswa yang kemarin melakukan UTS ataupun UAS di semester genap di 2024, nah di sini hanya 20% yang menggunakan e-learning sebagai ujian, Pak. Nah, kemudian kurangnya penggunaan USKMC. Jadi di Unsri ini mempunyai media untuk kuliah online seperti Zoom itu, nah USKMC, tapi penggunaannya untuk kuliah semester genap kemarin dari hasil survei itu masih 0% Pak, tidak ada yang menggunakan. Padahal dari kampus sudah untuk menganggarkan dan untuk yang pemeliharaannya itu udah besar. Yang keenam yaitu bimbingan tugas akhir sebagian besar masih menggunakan paper base. Nah, itu isunya. Kemudian dianalisis menggunakan APKL. Nah, dari analisis APKL ini permasalahan yang utama yaitu kurang maksimalnya penggunaan e-learning sebagai media untuk UTS dan ujian. Yang kedua yaitu ini udah direvisi sih Pak, lupa saya ganti. Terus yang ketiganya langsung aja yang satu nggak apa-apa, yang satu langsung penyebab aja Pak. Yang satu, nah kemudian ini menggunakan analisis USG juga ketemunya sama, kurang maksimalnya penggunaan e-learning sebagai media untuk ujian UTS. Nah, kemudian dilakukan dengan menggunakan Fishbone. Nah, dari analisis Fishbone ini kemudian menggunakan MC Namara Pak untuk mengetahui apa permasalahan yang ada. Nah, dari permasalahan yang ada yang utama yaitu belum adanya tutorial YouTube yang menggunakan e-learning untuk ujian. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan terkait penggunaan e-learning sebagai media untuk ujian. Dan yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan dalam membuat ujian dengan e-learning. Keterampilan dosennya masih kurang. Nah, oleh karena itu untuk solusinya yaitu penggunaan e-learning Unsri sebagai media ujian UTS UAS menggunakan CAT Pak. Jadi Gadget Assisted Test. Jadi seperti CAT itu, tapi ini mahasiswa bisa menggunakan gadget apapun untuk ini. Nah, kenapa menggunakan ini? Yang pertama yaitu cepat. Jadi menjamin hasil yang diperoleh peserta ujian dapat diketahui secara langsung tanpa perlu menunggu nilai lama. Jadi nilainya langsung keluar pas itu juga. Terus yaitu akuntabel, yaitu hasil ujian dengan CAT Unsri ini dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa bisa memonitor dalam sistem memudahkan dalam audit jika terjadi hal yang tidak terduga atau mahasiswa protes. Yang ketiga yaitu transparan, proses ujian dengan CAT ini dapat dipantau oleh semua pihak. Jadi nanti dosen bisa menampilkan dengan layarnya yang ada di depan itu untuk nilai terus berjalan juga bisa menggunakan itu. Itu sih Pak. Nah, ini untuk rencananya Jafar, yaitu yang pertama pembuatan modul panduan menggunakan ujian CAT dengan e-learning Unsri, kemudian pembuatan video tutorial menggunakan ujian CAT dengan e-learning Unsri, dan yang ketiga yaitu melakukan workshop untuk dosen-dosen yang baru Pak, karena yang dosen-dosen yang baru kan belum tahu sama sekali. Terus yang keempat yaitu uji coba ujian CAT ini di kelas yang Jafar ampuh. Itu sih Pak. Oke. Ini sebentar. Jadi isunya tadi pemanfaatan teknologi dalam ujian ya? Iya Pak. Artinya gini, artinya nanti pada saat belum sampai ke penggunaan ya Jafar ya, baru simulasi tadi saya lihat tadi ada simulasi uji coba simulasi ya? Ya, simulasi ke mahasiswa Pak, karena kan belum
waktu Belum UTS sama waktunya UAS-nya ujian, kan iya. masih agak Belum jauh waktunya kan. UTS ya, iya. Belum Jadi waktunya. nanti simulasi ke mahasiswa yang Jafar ajar gitu sih Pak. Nah, terus JAT-nya nanti berbentuknya apa nanti? Itu yang Itu kayak bentuknya itu kayak CAT komputer gitu Pak. Jadi nanti ujian mahasiswa ngerjain, nah nanti langsung keluar skornya gitu Pak. itu Nilainya langsung aplikasi atau apa sih, Pak? Aplikasi. bentuknya e-learning Pak. Jadi di Unsri ini sudah ada e-learningnya, tapi kurang dimanfaatkan. Jadi dari hasil survei itu hanya sekitar 20% dosen yang menggunakan aplikasi itu Pak, e-learningnya untuk ujian. Jadi kebanyakan masih e-learningnya sudah ada. LMS kayak sudah kita itu, LMS kita Latsari sudah ada. sudah ada e-learningnya sudah ada. Cuma penggunaannya itu dari hasil survei itu baru sekitar 20%. Ya, Jadi 80% lainnya belum menggunakan itu Pak. makanya belum optimal kayak Belum istilahnya ya. optimal ya. Ya, belum optimal tadi ya. Belum Ya. optimal. Terus yang tadi kok kamu pakai ini sih, sudah pakai ini dulu? Bukannya untuk penyebab itu pakai USG dulu, Pak, baru pakai McNamara. McNamara kan untuk itu, Pak. Nah ini, untuk menentukan penyebab utama tadi. Nah ini, coba bawahnya. Iya Pak. Atau Japar, nah ini kan ini. Nah kok ini langsung ini? Yang ini kan untuk gagasannya aja, Pak. Untuk gagasannya kan? Untuk masalah yang mau diambil belum bisa Pakai pakai ini ya USG. Pak. Pakai USG USG. lagi berarti ya Pak. Seperti yang Pak sarankan dengan Rida tadi loh, saya pakai USG. Nah, nanti baru boleh kalau misalnya nggak mau pakai USG, semua masalah, semua penyebab itu carikan solusinya. Atau kayak Rida tadi, diambil 5 saja. 5 dari USG kan banyak tadi isu yang diangkat Rida tadi kan misalnya kan, diambil 5, peringkat 1 sampai 5, kemudian 1 sampai 5 ini dicarikan gagasannya. Nanti gagasan itu dianalisis lagi pakai McNamara itu, Pak. Pakai McNamara sehingga nanti dapatlah satu gagasan. Baik Pak. Oke, ya jadi ini ngomong-ngomong tentang video kayaknya tutorial, ingat ya Rida tadi kayaknya perlu tidak bikin video tutorialnya penggunaan sister itu Rida atau sudah ada? Nanti saya cek Pak, tapi setahu Ya, saya udah ada sama itunya, ada. modulnya Pak. Ya kalau belum ada ya buat kayak ini ya Jakpar ini ya. Jadi intinya si Jakpar ini mau mengoptimalkan e-learning, ya Iya kan? Pak, betul. Nah, Untuk kalau saya ujian UAS menangkapnya. dan UTS. Iya, UAS dan UTS dengan menggunakan JAT tadi, JJ, Ya. assisted test, ya. Oke, oke, bagus, dah. Ya. Jadi gitu ya, oke, jadi gitu. Nah, nanti tinggal disusun saja. Saya harapkan nanti ya nanti kita gini aja, kita ndak usah pakai ini ya. Kita pakai Canva aja ya biar menarik ya, buat semenarik mungkin gitu. Ada ininya, ada apanya? Ada sampulnya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Ya, oke. Nah, untuk rancangan nanti ndak banyak bab ya, ndak banyak, ndak usah pakai per bab ya. Oke, Jakpar ada yang bertanyakan lagi ndak? Sudah cukup? Ada Itu yang sih mau Pak, tapi disampaikan lagi? nanti kemarin kan terakhir dari mentornya kan menyarankan boleh ini tapi difokuskan ke yang dosen baru karena kan dosen baru belum terpapar sama sekali Pak. Walaupun Belum di terpapar kelas kan maksudnya apa? belum Belum ini ada terkontaminasi sosialisasi maksudnya? ini, belum ada sosialisasi sama sekali Oh, Pak. kira Jadi belum nanti terkontaminasi. dibantu oleh dari bagian untuk kayak dikumpulkan itu nanti sekalian sosialisasi terkait e-learning ini sih Pak. Oh gitu ya, ya di ini kan dikit saja saran-saran mentornya. Artinya dosen-dosen baru yang CPNS ya. Iya Pak, biar nanti ke depannya ini bisa optimal. Oke, oke, baik. Ya, saya rasa 3 saja dulu untuk pagi ini. Nanti kita lanjutkan malam nanti ya, Insya Allah ya. Nanti saya kabari di grup ya. Jadi tidak kita ini ya. Oke, ya. Saya lanjutkan sedikit. Saya masih ada bahan paparan berbicara tentang untuk tugas ya, untuk tugas untuk tugas pembimbingan RA. Mana ya? Oh ini. Nah, tadi kan kita sudah sampai ke ini ya. Kita sudah sampai ke ya.
Tadi kita sampai ke sini tadi ya, ke penentuan gagasan. Penentuan gagasan. Nah, untuk tugasnya hari ini boleh kalau mau dikerjakan hari ini, untuk besok, tapi tidak apa-apa kerjakan hari ini kalau memang sudah selesai ya. Oke, tapi dikumpulnya besok, di LMS-nya besok kumpulnya ya. Oke. Besok Senin ya. Senin ya, kan hari Sabtu ini. Ya. Kemudian nah, jadi gini, dari nanti isi rancangan kita seperti ini aja, 4 pokok pikiran. Ya. Ada profil unit kerja, profil peserta, analisa masa, itu tugas hari ke-17. Ya. Oke, hari ke-17. Tapi kalau mau dibuat rancangan-rancangan sekarang sudah bisa, sudah mulai. Kalau misalnya mau dibuat konsepnya seperti apa gitu seperti ini ya. Jadi isinya ini profil unit kerja, profil peserta, analisa masalah, metrik kegiatan dan jadwal kegiatan. Nah, kata saya tadi boleh pakai metrik kegiatan, boleh tidak usah pakai metrik, boleh. Ya. Oke, ada jadwalnya. Jadwalnya itu jadwalnya 30 hari ke depan apa yang pas masa habituasi. Ini. Nah, untuk profil kerja saya rasa nanti untuk bagian awal sama kayak Jakpar dengan Rida, mungkin sama-sama dari Unsri ya. Cerita dulu tentang Unsri gitu ya, sedikit tentang Unsri, nanti mengerucut ke fakultasnya, merucut lagi ke prodinya. Nah, gitu ya. Oke. Untuk profil peserta itu bukan perkenalan ya. Jangan kalian sebutkan hobi, ya, tidak usah ya. Untuk profil peserta kalian bercerita bahwa kalian ini sebagai CPNS dengan formasi dosen ya, ditempatkan di mana gitu, ditempatkan di mana, di prodi apa, fakultas apa, perguruan tingginya apa. Kemudian di bawahnya kamu uraikan seperti yang ditayangkan Jakpar tadi. Tugas kalian sebagai dosen itu apa? Nah, gitu ya, ya ambil dari tadi, ambil dari regulasi, ambil dari dari undang-undang guru dan dosen, ambil dari peraturan pemerintah atau dari Permenpan atau Permendikbudristek, ya, ambil dari situ uraian tugasnya, supaya nanti pembaca tahu bahwa isu kalian itu ada hubungannya ke uraian tugas ini, ya, oke. Itu. Nah, format rancangan dibuat dalam bentuk Canva dan dibikin semenarik mungkin. Oke, ini masih lama pengumpulannya, tanggal 14. Ya, tanggal 14. Tapi kalau kalian mau menunjukkan konsep dasarnya boleh kirimkan ke saya ke WA nanti, ya. Ya, untuk yang draft-draft kasarnya boleh. Oke. Kemudian untuk hari ke-18 kali tanggal 12 September baru nanti membuat bahan tayang ya. Ini tugasnya sama ini hari ke-21, tanggal 17 September menyusun bahan tayang. Jadi perkiraan saya di hari ke-20 itu rancangannya sudah fix ya. Rancangannya sudah fix sehingga tanggal 21 itu kalian saya minta untuk membuat bahan tayang. Ya. Nah, hari 22 kita seminar. Sekarang kan hari keberapa? Hari ke-13 ya, hari keberapa itu? Ya. Oke. Baik, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Untuk yang belum kebagian nanti malam atau nanti kapan-kapan nanti saya telepon nanti ya. Saya telepon nanti di WA nanti kalau kalian depan laptop nanti ya kita video call arahkan ke laptop nanti itunya kameranya. Jadi saya bisa membacakan. Jadi kalau buka laptop ya. Oke, kita bimbingannya seperti itu aja nanti di luar dari Zoom ya. Nanti kalau di luar dari Zoom kita bimbingannya video call aja, video call supaya nanti kelihatan apa yang kalian tulis di laptop itu kelihatan ya. Oke. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kegiatan kita hari ini, kegiatan Pak, untuk laporan progres itu di grup kita atau personal ke Bapak, Pak, untuk ngirimnya? Kalau kalian mau bikin kejutan untuk temannya, japri saja. Kalau mau bikin kejutan, tapi kalau untuk sharing sama-sama,
oh nanti apa desain Canva aku ditiru sama teman aku ya sudah dibikin di ini aja di Japri saja. Kalau ini ya. Oke. Kalau misalnya itu. Ya. Ini saya kasih contoh yang kemarin ya, tapi ini untuk ini saja ya. Saya minta kalian lebih bagus lagi dari ini ya. Yang angkatan 1, kan kalian angkatan 3 ya. Kan kalian angkatan 2, angkatan 1 sekarang lagi off. Nah, jadi cuma gini aja nih rancangan. Nah ini, nah maksud saya seperti ini, ada foto unsrinya seperti itu. Kalian kalau misalnya dari unsri, kalau dari unja ada foto unjanya gitu ya. Ini kan profil, nggak kelihatan ya. Nah ini kan, nah ini profilnya. Tapi ini masih kalau saya buat sebenarnya, nah ini profil pesertanya gitu. Ada kan ada yang tugasnya kan, ada yang tugasnya, yang identifikasi. Pokoknya dibuat menarik mungkin. Boleh pakai gambar-gambar, boleh ya. Nah, boleh pakai gambar-gambar gitu. Ya, pokoknya dibuat semenarik mungkin. Oke. Nah, seperti ini yang saya minta. Kemudian dengan sampulnya buat seperti kata saya buat kayak mirip-mirip majalah lah, jadi enak orang bacanya, orang lihatnya ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang sampaikan, demikian pembimbingan satu kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di luar Zoom meeting, di luar pertemuan kita hari ini, karena hari ini waktu kita terbatas. Mohon maaf bagi yang belum sempat ditanggapi, baru 3 orang yang ditanggapi. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan setelah ini ya, pertemuan mungkin besok atau nanti malam, atau nanti kita atur schedule. Saya harapkan sebelum sinkronus kedua itu sudah fix semua, ya, sudah fix semua tentang isu, penyebab dan gagasan ya, sehingga tidak ada lagi karena waktu kita terus berjalan, tidak ada lagi mepet waktunya baru mau cari gagasan ya. Oke, yang sudah tadi yang sudah saya lihat tadi boleh kalau mau dilanjutkan, mau diteruskan, boleh nanti boleh tanya-tanya dengan saya, bisa hubungan dengan tugas saya sebagai coach ya, boleh misalnya masukkan nilai-nilai dan sebagainya tadi, bagaimana kalimat kontribusi terhadap visi misi itu bisa ditanyakan dengan coach ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita. Sinkronus pertama, pembimbingan rancangan aktualisasi pertama pada hari ini, saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Izin. Coach. Terima kasih, Pak. Oke, tetap semangat ya. Ya. Semangat, Coach. Ya, kalau ada apa-apa nanti kabari coach ya. Oke, Coach. Siap, Coach. Ya. Coach. Jangan lupa mentor ditemui.